Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Hamdani dalam pembelajaran matematika kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar bab perkalian. Sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi aljabar penjumlahan dan pengurangan. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dan semoga aktivitas belajar kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Baik, anak-anak semuanya, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang operasi perkalian. Baik, mari kita mulai pembelajaran operasi aljabar tentang perkalian aljabar. Nah, sudah siap semua ya? Perkalian bentuk aljabar yang pertama yang akan kita pelajari yaitu perkalian aljabar dengan konstanta. Di sini kita lihat contoh yang pertama. 5 dikali 3x. 5 merupakan konstanta dikali dengan 3x. Itu aljabar. Di sini aljabar. 5 dikali 3x, maka yang harus kita lakukan adalah mengalikan konstanta 5 dengan koefisien pada variabel ini. Sehingga 5 dikali 3 hasilnya 15. Dan diikuti dengan X. 15X. Contoh kedua, yaitu negatif 3 dikali 2P. Kita kalikan konstanta dengan koefisiennya. Negatif 3 dikali 2, hasilnya negatif 6P. Contoh ketiga, negatif 2 dikali negatif 7Y. Sama dengan negatif 2 dikali dengan negatif 7, hasilnya 14. Jadi, negatif 2 dikali negatif 7Y sama dengan 14Y. Contoh keempat, negatif Z dikali negatif 9. Di depan variabel Z ini terdapat angka 1. Jadi, koefisien dari negatif Z ini adalah negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 9, hasilnya 9. Jadi, hasilnya adalah 9Z. Contoh kelima, 3 dikali, ini bentuk aljabar suku 2 ya. 3 dikali 3x ditambah 2. Masing-masing kita kalikan konstanta dengan koefisien variabel pertama, suku pertama. 3 dikali 3 hasilnya 9, itu 9x. Dan 3 dikali dengan konstantanya. Maka 3 kali 2 hasilnya 6. Hasilnya adalah 9x ditambah 6. Baik, kita masuki contoh berikutnya. Perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Kali ini pembelajaran contoh kita yaitu perkalian antar konstanta dengan 3 suku. Jadi di atas 3 suku. Konstanta dikali dengan 3 suku. Dan caranya sama seperti perkalian konstanta dengan 2 suku berikutnya. Dengan cara kita mengalikannya dengan satu persatu. Yang pertama adalah kita kalikan 3 dikali 3x kuadrat.
tentu mengalihkan 3 dengan 3 terlebih dahulu. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 3 hasilnya 9. Berarti 3 kali 3x kuadrat hasilnya 9x kuadrat. Selanjutnya, masuk ke suku kedua, 3 dikali minus 1x. Ya. Sini ada minus 1x. Maka 3 kali minus 1 hasilnya adalah negatif 3x. Selanjutnya, kita kalikan 3 dengan 2. Konstanta dikalikan dengan konstanta. Maka hasilnya adalah 6. Maka hasil akhirnya adalah 9x kuadrat dikurang 3x ditambah 6. Contoh berikutnya yaitu perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. 2x dikali dengan 3x. Maka cukup mudah caranya, yaitu kita kalikan saja koefisien dengan koefisiennya. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 3 hasilnya 6. Selanjutnya x dikali dengan x. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 kali 3, 6. X dikali x hasilnya x kuadrat. Maka hasilnya adalah 6x kuadrat. Contoh kedua, sama seperti sebelumnya. 4y dikali negatif 2y hasilnya adalah 4 dikali negatif 2 negatif 8. Y dikali y hasilnya y kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah negatif 8y kuadrat. Contoh ketiga, negatif k dikali negatif 5k. Sama seperti sebelumnya, negatif k di sini terdapat koefisien k adalah negatif 1 dikali negatif 5. Hasilnya adalah 5. K dikali K sama dengan K kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah 5K kuadrat. Cukup mudah sekali kan anak-anak semuanya. Contoh keempat, 4x dikali negatif 3y. 8x dikali 3y. 8 dikali negatif 3, ya, sama-sama dikalikan konstanta, hasilnya negatif 24, x dikali y. Karena variabelnya berbeda, maka hasilnya juga berarti x kali y sama dengan x, y. Maka hasil akhirnya adalah negatif 24 x, y. Baik, kita masuki contoh berikutnya, yaitu perkalian antara aljabar dengan bentuk aljabar, yaitu suku 1 dikali suku 2. 4x kali 2x ditambah 1. Caranya sama seperti sebelumnya, pada saat konstanta dikalikan suku 2, maka caranya adalah 4x yang pertama dikali 2x. Berarti 4 dikali 2, 8. X dikali x sama dengan 8x kuadrat. 4x dikali 1 hasilnya 4x. Hasil akhirnya adalah 8x kuadrat ditambah 4x. Contoh kedua, 2p dikali 5 dikurang p kuadrat. Sama dengan contoh sebelumnya, 2p dikali dengan suku pertama, 2 dikali 5, hasilnya 10, berarti 2p dikali 5 adalah 10p. Dikurang 2p dikali negatif p kuadrat. Kita lihat di sini, 2 dikali dengan koefisien p kuadrat adalah negatif 1.
Maka 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. P dikali P kuadrat. Di sini kita ada penambahan pangkat. Ini pangkat 1. Di sini pangkat 2 menjadi pangkat 3. Maka hasil akhirnya adalah 10P dikurang 2P pangkat 3. Contoh berikutnya yaitu perkalian aljabar suku 1 dengan 3 suku atau suku 3. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu mengalikannya 1/1. Negatif 3Y dikali Y kuadrat. Di sini kita lihat koefisien dari Y adalah negatif 3, koefisien dari Y kuadrat adalah 1. Negatif 3 dikali 1 hasilnya negatif 3. Y dikali Y kuadrat, pangkatnya menjadi bertambah. Kalau pada saat perkalian menjadi Y pangkat 3. Sehingga negatif 3Y kali Y kuadrat hasilnya negatif 3Y pangkat 3. Negatif 3, suku keduanya, negatif 3Y dikali negatif 5Y, hasilnya adalah negatif 3 dikali negatif 5, hasilnya positif 15. Y dikali Y, hasilnya Y pangkat 2. Yang ketiga adalah negatif 3Y dikali 12. Ya, pada perkalian sebelumnya, yaitu konstanta dikali variabel. Negatif 3 dikali 12 hasilnya negatif 36. Y dikali, Y tidak dikali dengan variabel di sini, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 36Y. Maka hasil akhirnya negatif 3Y pangkat 3 ditambah 15Y kuadrat dikurang 36Y. Contoh berikutnya yaitu perkalian 2 suku dengan 2 suku. Caranya adalah dengan perkalian silang. X dikali dengan X menjadi X kuadrat. X dikali 4 menjadi 4X. Selanjutnya 5 dikali X jadi 5X. Dan terakhir adalah 5 dikali 4, hasilnya 20. Lalu tugas kita adalah suku yang sejenis kita jumlahkan. Maka X kuadrat ditambah 4X ditambah 5X ditambah 20. Di sini terlihat 4X dan 5X merupakan suku sejenis. Karena pangkatnya sama-sama 1. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 9X ditambah 20. Cukup mudah bukan anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami materi ini dengan baik dan bisa mengerjakan latihan-latihan yang diberikan nantinya tentang operasi perkalian aljabar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.